Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Slamet Widodo, Arif Budi Setiawan, Kusuma Adi Prasetya, dan terakhir Aidin Mufti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu CMS. Kepanjangan dari CMS sendiri ialah Content Management System. CMS sendiri ialah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web yang berupa company profile, e-commerce, blog, forum, dan lainnya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu CMS, yaitu Joomla. Joomla sendiri ialah sistem manajemen konten bebas dan terbuka yang ditulis menggunakan PHP dan basis data MySQL untuk keperluan di internet maupun intranet. Joomla pertama kali dirilis di versi 1.0.0. Fitur-fitur Joomla diantaranya adalah sistem caching untuk peningkatan performance, RSS, blogs, polling, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 akan menjelaskan pengertian dari CMS. Yang pertama di sini ada Kusuma Adi, NIM sekian, Slamet Widodo, NIM sekian, Arif Budi Setiawan, NIM sekian, Aidin Mufti Mutahari, NIM sekian. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu CMS. CMS atau Content Management System adalah sebuah perangkat lunak atau sistem yang mengatur konten pada situs web. Bisa situs web berupa company profile, e-commerce, dan lain-lain. Manfaatnya adalah biasanya untuk memberikan kemudahan dalam membuat website. Jadi dalam membuat website kita tanpa perlu mengcoding. CMS yang ditujukan khusus untuk e-commerce. Sebelum membahas mengenai CMS, kita harus tahu fungsi-fungsinya. Kita lihat dahulu bagaimana sebenarnya pengembangan penggunaan internet dan potensi pengembangan industri e-commerce saat ini di Indonesia. Sebagai pelaku industri online, apa yang bisa Anda lakukan? Peluang untuk mengembangkan bisnis online masih terbuka lebar di Indonesia. Kenapa menggunakan CMS? Ada beberapa alasan yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan menggunakan CMS. Tidak hanya sangat mudah pada proses instalasi, saat menggunakan juga sangat sederhana. Jika Anda sudah pernah menggunakan WordPress, pasti tidak akan sulit untuk menyesuaikan, menggunakan, dan mengembangkan CMS sesuai kebutuhan. Yang pertama yaitu efisiensi. Tidak banyak pengusaha punya waktu untuk membuat situs web. Jadi Anda merupakan seorang yang mempunyai usaha, tidak mempunyai cukup waktu untuk membuat situs web, tetapi ingin mempunyai situs web untuk usaha Anda. Maka CMS adalah salah satu solusinya agar dapat membuat website secara cepat tanpa harus membutuhkan waktu yang lama. Itu yang kedua adalah kemudahan dan cepat. Tidak harus mengerti tentang pemrograman. Jadi yang belum pernah belajar pemrograman, CMS adalah pilihan yang tepat untuk yang Anda pelajari. CMS menawarkan banyak kemudahan dari proses instalasi sampai proses perawatan dan pembaruan konten. CMS juga sangat membantu jika Anda membutuhkan situs web dalam kondisi mendesak. Hanya dengan beberapa klik saja Anda sudah bisa menampilkan halaman website. Pemisahan konten mudah. Setelah itu penambahan fungsi juga mudah, gampang disesuaikan dengan kebutuhan website. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan pemrograman, pasti akan suka dengan fitur custom kode sumber, karena bisa sangat fleksibel menyesuaikan pengaturan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan.
dan juga dapat menambahkan banyak user. Membangun usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang pasti juga membutuhkan beberapa akun untuk mengelola situs website dan membuat konten. CMS memberikan kebebasan kepada Anda untuk menambahkan beberapa saja jumlah user yang dibutuhkan. Selain itu memudahkan saat proses maintenance. Tidak bisa dihindari, perubahan besar-besaran pada situs web pasti akan terjadi. Tanpa menggunakan CMS, kita itu akan menjadi lebih sangat susah dan penuh dengan resiko. Apalagi yang berhubungan dengan ribuan data dan merubahnya satu persatu. Selanjutnya, saat Anda menggunakan CMS, hampir semua sumber web sama dan terfokus pada satu bagian saja, sehingga jika ada pembaruan situs tidak akan merusak situs yang saat ini ada. Anda juga tidak perlu melakukan pembaruan satu persatu, jadi dia bisa secara bersamaan. Kemudahan lain yaitu desain yang sangat simpel. Jadi dalam merubah desain itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan dapat mengunduh template berbayar yang saat ini banyak tersedia dan gratis pun juga ada. Kemudian diunggah pada halaman admin, bahkan terkadang ada CMS yang sudah menyediakan template bawaan sehingga tidak perlu mencari sendiri template yang Anda suka. Keuntungan lainnya adalah dapat menjadi investasi yang sangat besar bagi kemajuan usaha, apalagi jika usaha Anda yang memiliki saat ini ingin mengembangkan melalui perusahaan online. Seperti yang sudah kita bahas sebelum, jika di Indonesia saat ini termasuk 5 besar negara pengguna internet terbanyak. CMS memberikan kesederhanaan, namun dengan kemampuan yang andal bisa Anda manfaatkan untuk maksimalkan tampilannya sesuai dengan konten Anda. Selain itu, termasuk dengan SEO, ada plugin yang berjalan pada CMS khusus untuk mengoptimalisasi SEO pada konten situs web Anda. Jika berjalan dengan baik, SEO ini akan menempatkan konten Anda yang peringkat paling atas. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa contoh CMS, yaitu ada Joomla. Apa sih Joomla? Joomla merupakan salah satu jenis CMS yang sampai eksis saat ini. Asal kota Joomla sendiri berasal dari kata Sahwil jumlah yang mengandung arti kebersamaan. Meskipun tidak sepopuler dengan WordPress, namun masih ada banyak situs web yang mempercayai Joomla sebagai sistem manajemen kontennya. Joomla memiliki paket yang terpisah yang mudah untuk dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sama halnya WordPress, Joomla memiliki plugin seperti Wikibot dan plugin lain yang bisa Anda manfaatkan untuk membangun situs web. Joomla menerapkan sistem model view controller yang saat ini banyak dipakai pengembang sistem perangkat lunak. Kelebihannya adalah Joomla juga dapat ekstensi dan template bisa Anda gunakan, meskipun pada saat proses instalasi lebih susah dibandingkan dengan WordPress, tetapi keseluruhan hampir sama. Selain itu, Joomla juga dapat Anda gunakan untuk beberapa kebutuhan seperti website bisnis kecil, majalah koran, aplikasi online, portal situs web untuk perusahaan, dan lain-lain. Selain itu, Anda juga bisa dengan mudah menggunakan beberapa fitur yang sangat mudah, seperti itu sistem pengelolaan inventaris, pelaporan, katalog produk, dan lain sebagainya. Yaitu Joomla menyediakan fitur yang juga konten yang sudah langsung bisa Anda manfaatkan. Ditambah lagi sistem manajemen user yang memudahkan untuk mengelola konten yang sedang dikelola. Melalui sistem manajemen user, Anda mendapatkan akses mengelola fitur yang dapat digunakan untuk menyesuaikan website sesuai dengan kebutuhan. Berkat sistem ini terasa lebih mudah untuk mengelola, mengatur semuanya, apalagi berhubungan dengan template, SEO, dan akan mendapatkan rate yang lebih tinggi dari Google. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan CMS dan juga
pengertian dari Joomla. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan CMS tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Budi Setiawan. Kali ini saya akan memberitahu tentang fitur, kelebihan, dan kekurangan CMS Joomla. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan dari Kusuma Adi, Slamet Widodo, Aidin Mufid, serta saya sendiri Arif Budi Setiawan. Langsung saja kita ke materinya. Fitur CMS Joomla untuk end user terdiri dari simple, fleksibel, elegan, customizable, dan powerful. Untuk aplikasi pada CMS Joomla itu terdapat corporate website or portal, online commerce, small business website, non-profit and organizational website, government application, corporate internet and extranet, school and course website, personal or family homepage, community-based portal, magazine and newspaper. Nah, untuk Joomla untuk developer ada fitur integrated e-commerce system, inventory system control, data reporting control, custom product catalog, complex business direction, reservation system, communication tools, application bridge. Nah, untuk keunggulan CMS Joomla itu salah satunya yaitu merupakan salah satu open source CMS dengan fitur yang powerful. Yang kedua, menggunakan dari seluruh dunia itu dalam simple website sampai aplikasi yang kompleks. Gaya pembuatan yang bisa dibilang murah, kemudian dalam instalasi yang bisa secara online atau offline, sehingga komputer yang kita gunakan hanya membutuhkan server seperti WAN. Yang kelima, dapat digunakan secara gratis dan hanya dapat membayar web hosting. Keenam, komponen dan modul yang bisa kita dapat secara gratis. Yang ketujuh, kemudian dalam pembentukan website baik dengan cara object class ataupun dengan sistem pemrograman yang lainnya, sehingga serumitnya aplikasi bisa ditangani tanpa harus mempelajari tentang API Joomla. Oke, kita akan mengetahui kekurangan CMS Joomla, yaitu fasilitas multiset tidak tersedia pada Joomla, keterbatasan sebuah ACL akses control list, kekurangan cache memory yang disediakan, tidak adanya fasilitas tracker, jarang dalam urutan pertama dalam search engine. Nah, itu yang menjadi kendala dalam CMS Joomla. Demikian disampaikan. Terima kasih atas perhatian.
Lalu kita untuk untuk aplikasi dua aplikasi yang sudah dibuat. Setelah itu kita